Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembaruan atau update dari aplikasi relawan yang saya buat. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya, di video sebelumnya, saya kan sudah menjelaskan nih tentang cara kerja alurnya dari aplikasi ini. Nah, hari ini, kalau misalnya teman-teman ingat, kemarin pada saat pertama kali kita masuk ke halaman atau ke aplikasinya, kan kita langsung disuruh login gitu ya, ditampilin halaman login. Nah, sekarang itu ada fitur baru yaitu fitur untuk publik ya, fitur untuk publik atau halaman lah ya, halaman publik atau kita bisa bilang halaman untuk profil dari si calonnya ini gitu. Jadi nanti di dalam aplikasi ini tuh nggak cuman untuk manajemen relawan dan calon data pemilihnya aja gitu, data calon pemilihnya ya enggak. Jadi sekalian untuk media promosi eh, baik itu tim suksesnya atau apanya lah gitu kan. Nah, jadi nanti kurang lebih pada saat aplikasinya itu pertama kali dibuka, dia akan menampilkan halaman profil seperti ini gitu. Nah, adapun isinya yang pertama nih paling atas ada gambar ya, ada gambar kayak slider gitu. Ini bisa diganti-ganti nanti dari halaman adminnya. Berarti kan ya bebas kan mau dipakai gambar apa di sini, entah itu gambar foto-foto kegiatan atau gambar banner atau poster atau apalah mau ditaruh di sini gitu kan. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada nama calonnya, lalu ada deskripsi calon, dan juga di sini ada visi misinya apa. Ini semua nanti bisa kita kelola melalui halaman adminnya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, kita bahas dulu yang di luar-luar ini. Kita bahas dulu fitur barunya yang sekiranya yang akan ditengok oleh calon pemilih kita nanti gitu ya. Nah, jadi intinya di aplikasi ini tuh sekarang nggak cuman hanya aplikasi untuk manajemen relawan dan data pemilih aja, melainkan untuk media promosi juga gitu. Nah, jadi di sini ada nama dari calonnya, ada deskripsi, ada visi misi. Lalu kalau kita scroll ke bawah, itu ada programnya ya apa-apa aja gitu. Terus juga di sini kita bisa taruh galeri kegiatannya. Nanti bisa kita kelola juga dari admin, bisa kita tambah-tambah bebas ya. Galeri kegiatan, lalu di sini ada berita terbaru atau artikel. Jadi nanti dari pihak adminnya bisa buat-buat artikel, misal ada kunjungan ke sini, kunjungan ke situ, dan lain sebagainya lah gitu kan. Intinya yang berupa postingan yang bisa dilihat oleh publik gitu. Oke, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada tombol daftar relawan ya, besar. Ini kalau misalnya kita klik, maka dia ke halaman pendaftaran. Oke, ini karena udah dijelasin di video sebelumnya, nih nggak akan saya jelaskan lagi. Karena yang nggak ada perubahan di situ. Oke, kurang lebih kayak gini nih tampilan dari halaman home-nya. Ini kita lihat dulu yang di halaman lainnya ya, di halaman profil. Nah, kalau di halaman profil itu ya tentang profil dari si calonnya gitu ya. Nama, deskripsi, visi misi, dan fotonya gitu. Oke, bawahnya sama aja. Lalu program, ya sama lah kan. Program tuh programnya apa-apa aja gitu. Lalu galeri, galerinya apa-apa aja. Ini bisa diklik ya, bisa diklik-klik, dipilih-pilih. Lalu di sini ada artikel, bisa cari juga postingannya apa judulnya gitu. Lalu di sini ada kontak dan di sini ada tempat untuk ngirim pesan. Dan ini nanti pesan yang ditinggalkan oleh yang ngisi ini itu akan terkirim melalui email gitu. Jadi nanti bisa dibalas. Oke, saya balik ke sini ke home. Jadi kalau misalnya kita coba, misal baca artikel, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Jadi ya baca artikel kayak biasa lah kan. Oke, nah kurang lebih ini nih fitur baru dari aplikasi ini yaitu halaman publiknya ya atau halaman profil dari si calon itu tadi gitu. Nggak banyak yang bisa saya jelaskan karena ya gini-gini aja gitu kan. Intinya untuk dilihat-lihat lah gitu sama si calon pemilihnya dan dianggap juga mungkin bisa dianggap sebagai media promosi juga lah gitu kan karena kan ini bisa dilihat oleh publik gitu. Oke, sekarang kita masuk ke adminnya biar kita lihat cara ngelolanya gimana sih gitu ya.
kita masuk ke admin. Di sini nggak ada bedanya, sama semua. Eh, jadi nggak akan saya jelaskan, saya langsung ke sini aja, ke yang beda. Jadi ada satu menu, kalau sebelumnya kan nggak ada nih ya websitenya. Sekarang ada satu menu website. Kalau kita klik ada 5 pengaturan di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah yang pertama itu pengaturan umum. Pengaturan umum kalau misalnya teman-teman ingat itu sebelumnya memang udah ada gitu ya. Nah, jadi pengaturan umum itu nama aplikasinya, komisi per KTP, komisi per KK, dan logo dari aplikasi ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih apa sih komisi KTP, komisi KK, maka saya rekomendasikan tonton dulu video yang pertama karena itu menjelaskan alur dari aplikasi ini gitu. Karena kan yang saya jelaskan sekarang ini itu pembaruannya aja gitu. Nah, terus juga nama di sini itu bukan nama dari si calon ini tadi ya, beda. Jadi nama yang ada di sini tuh nama aplikasinya aja gitu. Yang ada di sini, yang di footer. Nah, nah, kalau misalnya nama calonnya tadi, foto-foto, itu kita nanti di sini, di informasi calon. Nah, disinilah nama calonnya, deskripsinya apa, visi misinya apa, terus juga kontaknya lah gitu kan, email, telepon, Facebook, Instagram, YouTube, foto gitu. Ini kalau misalnya nggak mau dipakai, coba kita, ini kalau kita scroll ke bawah, misal nih kita nggak main Facebook ya, atau nggak main YouTube lah, nggak mau dipakai nih. Jadi di sini kan ada YouTube ya. Jadi kalau misalnya nggak mau dipakai, udah nih dihapus saja, lalu simpan. Nah, maka sekarang kalau kita lihat lagi udah nggak ada YouTube gitu. Jadi intinya kalau misalnya ada di antara di sini sosial media sini yang nggak dipakai, khususnya ketiga ini ya, Facebook, Instagram, YouTube, dihapus saja. Maka nanti di sini juga hilang. Kalau misalnya ada ya silakan dimasukin gitu. Oke, ini nggak akan semuanya saya jelasin lagi lah karena pasti udah tahu lah kan fungsinya untuk apa. Nama calon yang ditampilkan di sini, deskripsi yang ditampilkan di sini, visi misi ya ini gitu. Oke, saya lanjut. Selanjutnya itu ada program. Nah, ini untuk manajemen programnya. Jadi ini ada 4 contoh. Kalau mau tambah silakan ditambah. Judul programnya apa? Misal apa ya? Eh, bansos, bansos untuk korban judul gitu ya. Oke, nah deskripsinya bla 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 lah gitu kan. Dijelaskan lah gitu. Lalu kita masukkan gambarnya apa gitu. Nah, oke lah, ini nggak usah saya tes lah. Intinya gitulah. Ini untuk manajemen programnya. Kalau misalnya mau nambah, mau diedit, atau mau dihapus tuh dari sini programnya. Program tuh yang mana? Yang di sini. Jadi nanti kalau mau ditambah, silakan tambah aja dari sini. Oke, selanjutnya di galeri ya. Galeri ada dua kategori nih, ada cover dan galeri kegiatan. Cover itu untuk yang paling atas. Nah, jadi ibaratnya mungkin galeri unggulan lah, atau kegiatan-kegiatan gambar-gambar unggulan yang sekiranya ingin ditampilkan pertama kali nih pada saat calon pemilih ini tadi atau publik ini ngelihat kita gitu, ngelihat website kita. Nah, sementara kalau misalnya galeri kegiatan itu yang di sini. Nah, yang di sini. Nah, itu galeri kegiatan. Ya sama ya kalau mau nambah cover, pijit yang ini. Kalau misalnya mau nambah galeri kegiatan, pijit yang ini gitu. Nah, nanti kan di sini ada nih keterangannya di sini ya, diisi aja gitu keterangannya. Misal eh, kunjungan ke bla 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 gitu, ke makam ini atau peresmian ini atau tanda tangan bla 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 gitulah, terserah kan apa. Intinya keterangan dari kegiatan foto itulah gitu. Oke, selanjutnya di sini ada artikel ya, biasa normal juga. Eh, untuk buat artikel lah, nambah artikel, judulnya apa, keywordnya apa. Keyword itu kurang lebih untuk SEO ya, jadi untuk ngebantu supaya postingan kita itu muncul di Google. Jadi misal nih kita buat judulnya itu apa ya, kunjungan ke kantor presiden, misal. Nah, keywordnya kira-kira apa nih yang mau kita
jadikan yang sekiranya akan diketik di Google oleh si publik ini tadi. Misal nih kantor presiden aja gitu. Kantor presiden. Yang pasti nggak bukan berarti kalau misalnya orang ngetik kantor presiden langsung ya muncul di paling atas, enggak ya, karena kan ada sistem perankingan juga gitu. Atau yang paling 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 wajib tuh ya nama kita sendiri gitu kan, nama calonnya. Misal saya Muhammad Topajal. Ya udah buat Muhammad Topajal. Jadi kalau misalnya orang searching nama saya, setidaknya muncul juga postingan-postingan saya gitu. Atau nama panggilan kita juga, silakan lah apalah yang sekiranya eh, akan digunakan oleh orang lain untuk mencari kita gitu, untuk menemukan kita. Nah, jangan lupa dipisah dengan koma ya setiap satu kata kunci pencariannya gitu. Kontennya ya kontennya gitu kan, ditulis apa nih, bla 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 bla. Kalau mau buat list, buat kayak gini, mau buat link, buat kayak gini gitu. Ya gitulah intinya, konten tuh ya isi kontennya. Lalu gambarnya, ini yang di atasnya itu gambarnya gitu. Oke, ini nggak saya coba lah karena ya biasa aja sih, normal aja, tinggal tambah-tambah. Ini untuk ngedit, ini untuk ngapus. Nih ngedit, yang ini untuk hapus. Cancel aja. Oke, mungkin udah semua nih saya jelaskan ya untuk yang di halaman publik ini. Jadi mulai dari profilnya, program, galeri, artikel, kontak, ini udah semua saya jelaskan. Ya memang nggak banyak sih yang bisa dijelaskan karena ya ini cukup umum lah gitu. Tapi di sini ada satu fitur lagi nih, satu fitur lagi yang baru. Nah, fitur barunya ini bisa kita temukan di akun anggota atau akun relawan. Jadi di sini saya masuk dulu sebagai anggota. Nah, sekarang di anggota itu ada menu baru di sini, ada menu profile. Kalau teman-teman ingat sebelumnya nggak ada ya, jadi sebelumnya cuma dashboard dan akun aja. Atau nanti kalau misalnya udah jadi relawan, ada muncul menu baru lagi yaitu withdraw ya, withdraw. Nah, tapi ini sekarang muncul lagi menu baru yaitu profil. Nah, di profil ini kurang lebih ya profil biodata kita. Terus nanti di sini ada fitur download kartu nama. Nah, fungsinya apa? Jadi ini kalau saya download kartu nama, maka nanti muncul kartu nama saya seperti ini dan ini bisa dicetak gitu. Beserta ada QR code-nya. Ini juga saya buat berdasarkan ada permintaan ya, ada salah satu calon lah gitu kan yang dia request dibuatkan fitur untuk kartu nama ini dengan QR code-nya. Nah, jadi nanti di sini akan saya scan ya, scan dari HP, nanti saya rekam lagi dari HP, saya masukkan lah, saya gabungkan rekamannya, dan ditunjukkan nih kira-kira kalau di scan apa yang akan terjadi ya gitu. Oke. Nah, mungkin untuk yang di rekaman yang di laptop udah cukup ya. Itu aja yang mau saya jelaskan. Kita lanjut ke HP untuk nyeken ini tadi. Oke, baik. Jadi sekarang kita mau nyeken dari HP ya. Jadi di HP kita ya buka aplikasi scannernya, terserah atau itu ada yang bawaan HP atau pakai Google Lens atau sebagainya, terserah gitu. Nah, di sini saya coba scan. Nah, open in browser. Maka nanti di sini akan ditampilkan nih biodata dari si atau data lengkap lah dari si anggotanya ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar nggak ada data palsu gitu. Kan bisa aja nih kartu identitas ini dibuat-buat gitu ya. Misalnya ada reuni atau ada perkumpulan nih antara relawan-relawan dari calon tertentu gitu. Ternyata ada orang yang sembarangan cetak kartu namanya gitu. Padahal dia bukan anggota, bukan relawan gitu. Nah, dengan adanya QR code ini ya kita bisa tahu kan, kita scan kalau misalnya datanya nggak ada ya dia nggak akan muncul di sini gitu. Nah, intinya itulah untuk memvalidasi keabsahan ya atau kevalidasian data anggota kita atau data relawan kita. Itulah intinya. Dan juga ini pastikan kalau misalnya teman-teman mau nyeken dari HP udah login dulu di
sebagai admin di browser HP teman-teman masing-masing gitu. Karena kalau misalnya belum login nggak akan bisa gitu. Jadi pastikan sebelum di scan QR code-nya, login dulu di browsernya, baru di scan, barulah bisa terbuka halaman seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan.